Kembali lagi mendapat kepercayaan untuk restorasi atau makeover ya tepatnya dari 6 bilah atau 6 kris untuk dipasangkan aksesoris perak. Ini adalah hasil pertama yang jadi. Kemudian akan dilanjut dengan yang kedua, ini yang pendeknya kedua. Jadi masih belum finishing. Nah, kali ini ada 6 kris. Jadi satu masa ya, satu tiba bersamaan semua untuk masuk untuk dikerja. Nah, ini tampilannya, tinggal poles dan juga lanjut untuk oksidasi agar kelihatan lebih klasik. Jadi untuk pengerjaan ini lama karena 6 batang jadi dikerjakan satu persatu. Nah, ini hasil akhir dari yang tadinya yang pendek. Ya, tampak lebih dekat, kita lihat ukirannya, detail timbul hidup ya. Dan perlu teman-teman ketahui untuk yang mungkin baru lihat channel ini, ya sudah beberapa kali saya membuat video pembuatan ukirannya ini menggunakan paku ya. Jadi ditumbuk atau dibentuk menggunakan paku dengan berbagai macam bentuk model. Jadi bukan hal yang mudah ya. Nah, kita lanjut untuk melihat yang pertama jadi tadi ya, yang lebih panjang. Ini dia. Nah, ini lebih diutamakan dulu ini yang pertama ini, karena pada saat itu yang pertama ini akan tampil di sebuah acara pameran pameran pusaka. Jadi ini lebih diutamakan untuk jadi duluan. Maaf, sedikit serak. Untuk kelima atau sisanya nanti itu akan dikerjakan, disesuaikan dengan timing waktunya. Ya, tentunya di workshop kami menggunakan bahan perak murni ya. Kita bisa lihat hasilnya. Kemudian dari sisi finishing juga kami nuansanya itu ada 2, kinclong tapi tetap ada aksen-aksen klasiknya yang kehitaman itu. Jadi tidak total buram seperti lebih banyak hitamnya ya. Ya, kita lihat lagi di sini. Untuk pekerjaan ketiga sudah selesai. Terus keempat, kelima, dan keenam yang terakhir masih butuh waktu untuk finishing juga. Oke. Ini sudah berjalan cukup lama ya untuk video yang ininya ya. Karena proses waktunya memang bukan hal yang cepat. Ya, di sini sudah nampak masing-masing. Jadi pada posisi di waktu ini adalah untuk pembuatan kili-kilinya. Jadi saya menandai agar tidak tertukar nanti ya kalau sudah jadi kili-kilinya. Untuk sarungnya atau pasang timpo yang ada di sarungnya semua sudah ada. Dan ini ketika kili-kilinya sudah jadi. Ya, kita lanjut ya melihat hasil ketika kili-kilinya sudah jadi. Ini dia kita tampilkan secara bersamaan. Nantinya akan kita tampilkan detail satu persatu atau tiap batang atau tiap bilah badinya krisnya ya. Jadi bisa teman menjadi acuan dalam contoh motif ukiran ya. Jadi terkadang ada yang bingung memilih di saat mau memesan aksesoris perak, mau model ukiran atau motif yang mana. Nah, dalam hal ini secara tampilan bisa jadikan atau bisa teman-teman jadikan sebagai contoh yang akan diikuti atau beberapa pilihan. Dan bisa juga dikombinasi atau seperti apa, karena ukiran-ukiran ini tentunya tetap mengikuti kesan klasik atau ukiran buatan zaman dulu. Ya, saat ini tampak di layar teman-teman semua 2 bilah. Untuk yang ini di tangan kiri saya lebih didominasi oleh motif kembang ya, bunga-bunga untuk ukirannya. Oke. Untuk yang di kanan kembang juga cuman motifnya agak beda ya. Nah, ini detailnya. Karena untuk bidang yang panjang seperti ini
lebih enak kalau tidak terlalu ramai motifnya, saling tumpang tindih atau bertabrakan. Nah, untuk yang ini mungkin di awal-awal tayangan sudah sempat dilihatin ya. Ini ada variasi full kembangan, kemudian yang bagian atas bawahnya tanpa pinggiran, dan untuk di tengahnya ada bagian yang polos. Jadi ini kombinasi yang menarik juga agar tidak terlihat terlalu membosankan. Kemudian ini masih detail dari yang pertama tadi. Ya, untuk yang ketiga ini masih didominasi dengan kembang juga, sedikit dibuat agak kembar dengan yang pertama tadi. Tetapi di sini bawahnya tadi bulat ya, yang pertama tadi kotak. Untuk yang keempat ini kembang tapi variasinya beda, teman-teman bisa bandingkan. Di sini skala favorit saya, favoritnya ini ya, berdasarkan selera. Tampak lebih simple. Kemudian ada nuansa garis-garisnya yang membuatnya makin manis dan terasa lebih klasik. Tapi ini soal selera ya, jadi semua itu adalah hal yang relatif. Ya, untuk yang kelima ini kombinasi lagi ya, ada yang bagian polos tapi beda dengan yang sebelumnya tadi. Kemudian untuk pinggirannya juga beda lagi, dengan bagian bawahnya membulat, bukan kotak. Ya, setelah ini kita melihat kembali tampilan secara bersamaan kelimanya. Ya, sini kita bisa lihat lagi ya untuk perbandingan dari masing-masingnya. Nah, tentunya hal ini adalah pekerjaan dari workshop kami ASP Silver Art. Oke, sekian dan terima kasih telah menonton. Saya SP undur diri. Salam pusaka.